Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan mengabulkan gugatan sidang pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024. Polda Jabar juga akan menghentikan penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti putusan Majelis Hakim. Dia pun akan berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait putusan tersebut. Sementara itu, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Nur Hadi pun belum dapat mengungkapkan mengenai langkah hukum selanjutnya, namun pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Hakim tunggal dalam sidang itu, Eman Sulaiman, tak menemukan satu pun bukti kalau Peggy Setiawan pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan.
dengan putusan pengadilan yaitu Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan. Gitu. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh kita, tetap patuh. Berarti langsung dibebaskan Pak ya Peggy-nya Pak ya? Ya insya Allah. Pak, apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nah, nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan kita. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung hari ini atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya. Pak polisi masih yakin Peggy bersalah Pak? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy atau seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim kita, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan. Jadi untuk memberikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Makasih Pak. Jadi kita pantau apa yang bisa. Pak, ada upaya hukum lagi nggak Pak? Upaya kita bicarakan sama penyidik ya, langkah-langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Komisioner Kompolnas Bapak Beni Mamoto, dari Irwasda Polda Kombes Ari, rekan-rekan penyidik sekalian, rekan-rekan wartawan insan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan pra-peradilan untuk tersangka PS ya, yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan, telah dibacakan hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS. Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni dari Kompolnas, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus
tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Demikian rekan-rekan, jadi sudah kami sampaikan tanggapan dari Polda Jawa Barat terkait hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS yang sudah sama-sama kita dengarkan pada hari ini. Kemudian tadi sudah rekan-rekan juga dengarkan penyampaian statement dari Kompolnas, ya, dari Pak Beni Mamonto terkait pengawasan yang masih akan terus dilakukan terkait dengan proses penanganan tersangka PS. Demikian mungkin dari kami, dari Polda Jabar maupun dari Kompolnas. Masih ada pertanyaan? Soal apa lagi dibebaskan? Ya. Jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya, tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya, dari pengadilan. Nah, secepatnya, ya, sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Kita menunggu, ya, mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan itu, ya. Pak, tiga pertanyaan Pak. Pertama, tahapan pembebasan gimana? Apakah memang harus rehabilitasi dulu atau mungkin ada denda yang harus dibayar tadi sesuai dengan bacaan hakim? Kemudian pertanyaan kedua, status DPO Peggy Peron ini bagaimana Pak? Apakah memang akan dilanjutkan kembali yang dimaksud Peggy Peron? Lalu yang ketiga adalah berkas Peggy kan sudah masuk nih Pak di Kejati. Lantas bagaimana Pak? Baik, jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama tentu saat ini sudah ada putusan dari hakim pada sidang pra-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum. Kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya, ya. Salinan putusan sudah diturunkan. Nanti kita masih berproses. Mudah-mudahan juga dari pengadilan bisa menyerahkan ke kita secepatnya. Itu saja mungkin, ya, rekan-rekan. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin secara lebih lanjut, mohon doanya kita segera merealisasikan dari hasil putusan sidang pra-peradilan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.